Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, NIM 63042241117 dari RPLA. Di sini saya akan mempresentasikan terkait salah satu tugas besar dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kasmawi selaku dosen pengampu pada mata kuliah IMK. Di sini saya mengangkat judul Desain UI UX Sistem Koordinasi Jadwal Lapangan Badminton Morris. Sini terdapat latar belakang di mana lapangan badminton merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting bagi masyarakat, tidak hanya sebagai sarana untuk berolahraga, tetapi juga untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Pendekatan manual dalam penjadwalan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks, seperti tabrakan jadwal yang tidak terduga, kesalahan pencatatan yang dapat menimbulkan kebingungan, dan kesulitan dalam pemantauan penggunaan lapangan secara keseluruhan secara real time. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pengguna, mengurangi efektivitas pengelolaan fasilitas, dan pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan. Tujuan dan manfaat, tujuan diantaranya yaitu keakuratan data, mengurangi kemungkinan yang terjadi kesalahan pengguna dalam pendataan. Selanjutnya memudahkan pemantauan, memungkinkan pengelolaan untuk memantau penggunaan lapangan secara real time. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pelayanan. Manfaat dari hal tersebut yaitu pengelolaan lapangan dapat memantau secara real time serta dapat melakukan pendataan jadwal tanpa khawatir akan terjadinya tabrakan jadwal yang nantinya dikhawatirkan akan mengurangi rasa kepuasan dari sisi pelanggan. Selanjutnya landasan teori. Di sini terdapat 4 landasan teori. Yang pertama yaitu interaksi manusia dan komputer. Adalah studi tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Bidang ini mencakup desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputasi agar lebih nyaman, efisien, dan efektif bagi pengguna. Yang kedua yaitu information security. Information security atau infosec adalah proses dan perangkat yang dirancang untuk melindungi informasi penting dan rahasia suatu bisnis dari modifikasi dan kerusakan. Dan yang ketiga yaitu HCI. HCI as guidance adalah seperangkat prinsip dan rekomendasi untuk merancang antarmuka pengguna yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, apa itu UI UX? Singkatnya yaitu UI atau user interface, yaitu berfokus pada aspek visual dan interaktif dari sebuah aplikasi atau situs web. Sedangkan UX, user experience, mencakup seluruh pengalaman penggunaan saat menggunakan produk, melibatkan penggunaan dan juga emosi pengguna. Slide selanjutnya yaitu wireframe. Di sini kita mulai dengan bahwasanya pengelola lapangan melakukan login dengan memasukkan username dan password, dan terdapat kondisi bahwasanya apakah valid atau tidak. Jika tidak valid, maka akan menampilkan pop-up pesan kesalahan. Dan jika valid, maka akan berhasil masuk ke halaman beranda. Di halaman beranda akan dihadapkan dengan beberapa menu atau fitur, diantaranya yaitu tampilan jadwal, kelola jadwal, member, dan juga profil. Di tampilan jadwal sendiri maka akan menampilkan semua jadwal pengguna lapangan hari ini atau seterusnya. Di member maka akan menampilkan data dari member itu sendiri. Untuk profil kita bisa melakukan logout dengan mengklik profil, dan juga akan dihadapkan dengan kondisi. Untuk kelola jadwal sendiri terdapat 3 entitas yang dimana tambah jadwal, edit jadwal, dan juga hapus jadwal. Di tambah jadwal sendiri kita bisa menambahkan jadwal baru, dan terdapat kondisi bahwasanya apakah jadwal yang kita tambah tersebut bentrok atau tidak. Jika tidak bentrok, maka akan menampilkan pesan bahwasanya jadwal berhasil ditambahkan. Untuk edit jadwal, setelah kita memasuki menu edit jadwal, kita akan diarahkan untuk mengedit jadwal yang diinginkan. Di sini kita
dihadapkan juga dengan kondisi apakah valid atau tidak. Jadual yang kita ubah apakah bentrok atau tidak. Jika valid, maka jadwal berhasil, yang artinya jika jadwal yang kita tambahkan tidak terjadinya bentrok, maka jadwal berhasil diperbarui. Dan jika terjadinya bentrok, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Dan yang terakhir, hapus jadwal. Di sini terdapat juga entitas bahwasanya kita memilih jadwal yang ingin kita hapus, dan terdapat kondisi juga yang dimana menampilkan pop-up bahwasanya jika kita yakin untuk menghapus, maka otomatis jadwal yang dipilih terhapus, dan jika kita mengklik tidak atau false, maka akan kembali ke menu penghapusan jadwal. Baik, akan lanjut ke di hasil desain dan pembahasan ke Figma. Baik, kita langsung masuk ke prototype. Di sini saya full screen-kan. Nah, di sini terdapat label dan juga inputan yang dimana berisikan username dan juga password. Apabila kita hanya mengisi salah satu dari inputan tersebut, maka akan menampilkan pop-up bahwasanya periksa kembali username dan password Anda. Itu berarti bahwasanya terdapat kesalahan dalam penginputan. Di sini saya isi kedua dari inputan, dan di sini juga terdapat ikon mata yang dimana apabila kita mengklik ikon mata tersebut, maka akan menyembunyikan dari password itu sendiri. Kita login dan akan menampilkan logo dan akan diantarkan ke halaman beranda. Di sini di navbar terdapat logo, searching, dan juga navbar yang berisikan home, member, about, dan juga profil. Selanjutnya di sini terdapat title, yaitu jadwal penggunaan lapangan badminton Morris, dan dilanjuti dengan informasi seperti total 06/24 jam itu artinya yaitu total daripada lapangan yang di hari Senin itu hanya terisi 6 jam. Di sini terdapat sisa waktu yang berarti icon yang berwarna biru shuttle stop, bahwasanya jadwal yang sedang berlangsung sisa waktunya yaitu 35 menit, dan terdapat alat untuk kita memanajemen lapangan. Di sini juga terdapat hari yang dimana apabila kita mengklik maka akan menuju ke hari penjadwalan tergantung dari apa yang kita klik. Contohnya di sini Kamis, maka jadwal yang terisi hanya seperti ini. Contohnya lapangan A yaitu jam 4 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 6, jam 9 sampai jam 10, dan jam 10 sampai jam 11. Untuk hari Minggu, ya di sini kita juga bisa melihat detail dari jadwal yang ada di data kita. Di sini kita mengklik jam 4 hingga jam 5. Di sini terdapat nama pemesan Abdi, dan juga Abdi ini bagian dari member daripada lapangan badminton Morris. Ditandai dengan label berwarna kuning pada pojok jadwal. Berbeda halnya dengan lapangan B yang di jam 6 sampai jam 7. Sini tidak terdapat label, tidak terdapat ikon kuning kemasan di pojok kiri jadwal, yang itu artinya si jadwal B jam 6 itu tidak bagian dari member. Di sini kita bisa mengklik untuk melihat detail lagi siapa yang memesan dari jam tersebut. Seperti itu. Di sini kita bisa menambahkan lapangan apabila diperlukan. Di sini kita masukkan nama Henry dengan kategori biasa, lalu kita klik konfirmasi. Jadwal sudah ada, harap pilih jadwal lain. Kenapa demikian? Karena
hari Senin di jam 4 sampai jam 5 itu sudah diisi dengan abdi. Kita coba tambah kembali dengan data yang benar. Di sini kita masukkan biasa jam 7 atau member aja lah. Member jam 7 sampai jam 8 aja. Di sini kita klik konfirmasi dan jadwal berhasil ditambahkan. Dan ya, di sini jadwal berhasil ditambahkan dengan kategori member. Di sini kita coba untuk mengedit lapangan. Kita klik di sini sandi member, kita ubah jadwalnya menjadi jam 7 hingga jam 8. Kenapa kita mengklik jam 7? Otomatis di jadwal sebelah sini juga ikut turun karena kiranya jam 4 sampai jam 7 di sini. Jam 4 sampai jam 8 di sini sebelumnya telah diisi dengan orang yang telah membooking sebelumnya, yakni dari jam 5 hingga jam 7. Maka apabila kita mengklik sini, maka otomatis jadwal tersebut akan pindah untuk menyesuaikan dari pengeditan jadwal itu sendiri. Di sini juga terdapat peringatan bahwasanya perubahan jadwal hanya berlaku untuk hari ini. Untuk kedepannya berarti tidak berlaku. Kita klik konfirmasi dan jadwal berhasil diubah. Di sini jadwal yang sebelumnya berada di jam 4 hingga jam 5 telah berhasil diubah menjadi jam 7 hingga jam 8. Kita kembali ke home. Kita lakukan penghapusan. Di sini apabila kita mengklik icon di alat, maka otomatis icon tersebut akan berlatar gelap. Itu tandanya kita berada di menu di salah satu alat manajemen lapangan. Di sini kita coba menghapus untuk jam 4 sampai jam 5. Di sini terdapat pop up yakin ingin menghapus jadwal ini. Apabila kita mengklik tidak, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Dan apabila kita mengklik ya, maka otomatis jadwal tersebut terhapus sesuai dengan keinginan kita. Di sini dimana bila kita mengklik, maka akan memfungsikan setting sendiri. Kita masuk di sini lapangan kosong Senin, maka kita klik enter, maka akan menampilkan jadwal kosong di hari Senin teruntuk jadwal kosong saja yang akan tampil. Di sini juga terdapat dashboard yang berisikan tentang dari aplikasi itu sendiri. Di sini terdapat border. Selamat datang di website Plitoris dan nama pemilik kami yakni keunggulan dari sistem ini. Kita coba untuk login. Kita klik ya dan maka akan kembali ke halaman login. Yang artinya kita mulai dari awal. Terakhir kesimpulan dasaran, lapangan bulu tangkis merupakan fasilitas penting bagi masyarakat untuk berolahraga dan menjaga kesehatan. Namun pengelolaan jadwal penggunaan yang masih manual memungkinkan timbulnya berbagai masalah, termasuk tabrakan jadwal, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam pemantauan real time. Sistem koordinasi jadwal badminton Morris Colaris diharapkan dapat mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan jadwal, sehingga kualitas pelayanan dan pengalaman pengguna dapat ditingkatkan. Sekian dari saya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.